Halo Pak Wester, apa kabar? Baik. Baik. Halo Siswon. Jadi gimana nih hari ini di Bible Talk kita? Mau kita ngobrolin apaan nih Pak? Yuk, temanya itu membangun mesbah dan alami Betel. Oh, tentang membangun mesbah ya? Kayak Ya, menarik ya? Menarik. Oke. Yuk kita mulai membangun mesbah. Ya. Gimana nih Pak Wi? Kalau yang dibahas yang membangun mesbah yang pertama kali, mungkin kita lihat dulu ya dari perjanjian lama kali ya? Ya, Dari awal ya? di awal. Di awal kalau kita buka di mana? Kitab Kejadian ya? Kejadian pasal 12 ya? Dengan yang dibuka itu tadi tuh dengan subjudul Abraham dipanggil Allah ya. Apa kita perlu baca nggak sih ayatnya dari depan? Ada gambaran gitu loh. Boleh Siswon? Boleh ya, saya mulai ya. Iya. Di Kejadian pasal 12 ya, saya dari ayat pertama dulu saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syichem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Wah, jadi jelas ya tadi di ayat 12 kita baca bahwa Abram pada waktu itu juga udah mendirikan mesbah ya bagi Tuhan ya. Buat memuji dan menyembah Tuhan yang selama ini saya tahu kan. Mesbah fungsinya itu ya untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Apakah ada fungsi lain dari mesbah itu tuh, Bawi? Nah, jadi mungkin saya akan kita lihat dulu nih definisi mesbah. Boleh. Ya, jadi kata mesbah tuh kalau kita lihat tadi di dalam tadi Siswon bacain itu artinya misbah yang artinya altar. Altar. Okay. Altar itu artinya menurut kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya meja tempat kurban. Berarti meja persembahan lah ya, bisa dikatakan meja begitu ya. Ini bagi di gereja Katolik masih ada nih. Jadi kurbannya kurban misa nih kalau di gereja Katolik. Terus kemudian juga masbah atau tempat mempersembahkan kurban ya. Mungkin kalau kita lihat dalam PL itu ya memang untuk mempersembahkan korban ya, binatang korban. Terus di dalam Alkitab mesbah itu ya artinya tadi Siswon, tempat pengorbanan. Digunakan kurang lebih kalau kita lihat itu ada sekitar 400 kali kurang lebih ya dalam Pentatek atau dalam kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan buku-buku sejarah. Terus material nih Siswon, bahannya yang digunakan untuk membangun mesbah itu kita bisa lihat ya di dalam kitab Perjanjian Baru tuh ada dari batu ya. Nah, kita bisa lihat di Yosua 8 ayat 31. Nah, terus kemudian juga tanah juga merupakan
material untuk buat mesbah. Di dalam Keluaran 20 ayat 24 mungkin, dan nanti pemirsa ada yang mau baca. Terus kemudian kayu dan perunggu. Ini juga sebagai bahan di dalam Keluaran 38 ayat 1, dan yang terakhir bahannya adalah kayu dan emas di Keluaran 30 ayat 1 sampai 6. Nah, mesbah ini juga biasanya disandingkan dengan apa yang buatnya gitu, Sisfon. Nah, kalau saya coba baca nih, contohnya apa? Mesbah Yakub di Sikem, ya. Itu terus juga ada mesbah Musa di Rafidim, mesbah Gideon di Ofra. Nah, kalau mungkin nanti kita lihat nanti biasanya berpasangan tuh mesbah, nama siapa yang buatnya. Ya, Gitu jadi Sisfon, ya. memang cerita mendirikan mesbah kalau di Alkitab Perjanjian Lama sendiri itu kan kayaknya berupa fisik ya. Kalau di Perjanjian Baru kan kita langsung dengan Tuhan tanpa perantara. direct, betul, ya. Jadi dulu kan melalui orang-orang yang diurapi Tuhan yang dapat menyampaikan mesbah. Nah, kalau dari saya sendiri bicara soal membangun mesbah itu adalah sesuatu hal yang memang wajib kudu. Iya. Wajib kudu dilakukan Wajib oleh dan anak kudu, ya. Tuhan, iya. Hmm. Jadi membangun mesbah itu komunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, dengan doa kah, dengan pujian kah, dengan membaca Alkitab. Nah, itu komunikasi, ya. Jadi kita perlu membangun mesbah bagi Tuhan, entahkah itu mesbah pribadi. Kalau pribadi kan berarti kita dengan Tuhan, atau dengan rekan sekerja kita, mungkin di perusahaan, di kantor, atau teman-teman gereja melalui komsel gitu ya. Ya teman-teman ya, kita ada komsel juga nih. Betul. Setiap hari Jumat jam 7 malam ya, bisa join. Nah, itu kita membangun mesbah ya. Kita membangun mesbah untuk menyembah dan melayani Tuhan. Itu sih sekilas kata mesbah buat saya secara pribadi yang secara sederhana kita dapat mengerti. Cuman memang kan kalau kita balik lagi ke Perjanjian Lama, memang aturan dan peraturannya kan ribet ya. Betul. Istilahnya mungkin lebih harus ada standarnya. Iya, Kamu harus betul. melakukan Persembahan seperti apa? Ini. Tapi yang aku lihat berarti mesbah itu sebenarnya kita bisa dibilang juga persekutuan ya. Iya. Antara pribadi manusia itu dengan Tuhan gitu loh. Jadi tak mungkin di zaman dulu di Perjanjian Lama dengan mesbahnya itu apa secara fisik. Iya. Mungkin ada hal-hal yang dipersembahkan. Iya, betul. Iya, kayak merpati ya kan, domba, betul ya, Pak? Lemak-lemak terbaik gitu loh buat Tuhan secara fisik. Tapi secara keseluruhan berarti itu adalah kita membangun suatu hubungan apa istilahnya persekutuan antara kita dengan Tuhan gitu. Berarti ini harus bukan dari mesbah itu bukan diperlukan dari butuhkan pada zaman Perjanjian Lama aja ya. Berarti sampai saat ini masa kita pun mesbah itu berarti suatu keharusan ya bagi setiap anak Tuhan ya. Yang perlu harus kita bangun. Betul. Berarti kalau kita nggak ada mesbah berarti kita nggak ada persekutuan dengan Tuhan dong istilahnya begitu ya. Jadi cuma kayak oh ya udah dia Tuhan ya, saya pengikutnya udah that's it gitu. Gak ada hubungan yang lebih akrab istilahnya ya. Nah, kalau kita lihat memang dari mesbah ini juga ada beberapa kejadian ya. Contohnya Abraham, ketika Tuhan bicara atau Tuhan berjanji kepada Abraham, kemudian Abraham setelah Tuhan berjanji itu Tuhan bangun mesbah. Misalnya ketika Allah berjanji, tanah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Nah, setelah janji itu Abraham membangun mesbah. Sepertinya untuk mengkonfirmasi ya janji Tuhan itu kepada Abraham. Nah, juga kalau kita lihat dalam kasus Yakub. Yakub waktu itu Tuhan memerintahkan kepada si Yakub. Yakub itu maksudnya diberikan janji, terus kemudian Allah bilang, kamu dirikanlah mesbah gitu. Nah, ini memang mesbah itu sifatnya waktu dalam Perjanjian Lama sifatnya sakral, tapi ketika nanti kita tarik ke dalam Perjanjian Baru ya mungkin waktu ini ya Bu kasih Esther, karunia mungkin tetap sakral sih ya Pak, cuman cara perwujudannya tuh lebih
maksudnya Kerohanian. lebih disimpelkan kali ya. lebih sederhana dan kita bisa langsung kan. Betul. Kalau perjanjian lama kan melalui imam-imam, nabi-nabi yang diutus. Nah, cuman yang menarik tadi kan Pak Wi bilang mendirikan mesbah dan menikmati Betel, ya kan. Nah, kalau kita kenal dan kita tahu Betel itu kan house of God. Dari ayat yang Sisfon tadi baca, pertama kali si Abraham memanggil nama Tuhan. Abraham mendirikan mesbah, misbah di sebelah timur Betel. Betel artinya house of God, ya. Di situ Abraham memanggil nama Tuhan, ada sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, di sini tuh dari kata asli kara, ya, artinya cry out, proclaim, mendeklarasikan. Ada pengakuan dari Abraham waktu dia membangun mesbah di Betel itu. Jadi di Betel itulah nama Tuhan dipanggil sama Abraham. Nah, kalau kayak kita sekarang kan di zaman perjanjian baru, kan kita nggak bangun tenda dulu lah, bangun apa gitu kan. Kita bisa langsung datang sama Tuhan, karena kita bisa langsung connect dengan Tuhan. Kalau di perjanjian lama kan melalui perantara-perantara. Itu sih, dan memang benar Pak Wi, mesbah Tuhan itu kan suatu barang yang sakral. Kan banyak contoh-contoh di Alkitab, waktu mesbah Tuhan ditaruh sembarangan, ada kutukan yang terjadi, ada kejadian yang terjadi, cerita-cerita Alkitab gitu. Nah, contohnya nih keluarga Obed Edom gitu ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed Edom itu, mereka diberkati dan seisi rumahnya. Betapa mesbah Tuhan itu yang dalam bentuk fisik, tabut Tuhan itu tuh memang sakral sekali gitu, nggak semua orang. Ada yang inisiatif mau benerin, itu kan mati gitu loh, saking kudusnya, saking holy-nya itu tabut perjanjian yang mesbah yang dikerjakan oleh orang Israel pada waktu itu. Itu sih dari saya. Kalau kita tadi Bu Esther sudah sempat menyinggung ya, bagaimana mesbah itu jadi dalam perjanjian baru, ya tentu sampai sekarang itu begitu sakral. Memang itu mengingatkan kita nih, sebagai manusia, sebagai pengikut Tuhan ya, ciptaan itu untuk mengingat kepada pencipta kita, kepada Bapa, kepada Firman dan kepada Roh Tuhan. Nah, melalui membangun mesbah ini, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi di dalam keluarga sendiri lah, keluarga inti, kita bisa membangun mesbah doa. Tapi di dalam mesbah doa itu kita juga bisa mengikut sertakan keluarga kita, sehingga terjadilah mesbah keluarga. Jadi di dalam keluarga itu masing-masing mungkin bisa menyampaikan doa-doanya sebenarnya. Mereka sebelum masuk doa, sebelum disampaikan firman, mereka juga bisa memuji Tuhan. Nah, kalau keluarga diisi dengan ibadah seperti ini, bangun mesbah keluarga, maka kehidupan rumah tangga itu secara spiritual itu bertumbuh, dia berkembang. Jadi anak-anak juga bisa melihat papa mama menjadi teladan bagi kehidupan mereka selanjutnya. Nah, memang itu mesti diniatin ya. Iya, betul. Sometimes juga saya nggak rutin, tapi kalau mesbah doa, saya biasa memang ada secara pribadi. Itu. Nah, mungkin Bu Esther gimana nih, Bu Esther? Kalau untuk mesbah keluarga tuh mungkin ada tanggapan nggak? Ya, karena memang kita cuma berdua ya. Ya memang kita komit mesbah itu salah satu yang wajib kita lakukan. Karena memasuki tahun 2022, waktu itu kita membangun lagi, yaitu berdoa, terus bersedekah dan berpuasa. Nah, itu tuh, jadi kan bagian dari mesbah gitu. Nah, tapi di sini memang perjanjian lama ini konteksnya kan sama perjanjian baru, konteks mesbah, korban di mesbahnya Tuhan itu artinya kita tuh mematikan kedagingan kita. Hal-hal yang tidak Tuhan sukai, kita tanggalkan, kita serahkan gitu loh, kita matikan kedagingan kita gitu ya. Jadi berani menyangkal diri, memikul salib, ya memang nggak gampang gitu. Kayak banyak orang bilang,
ya banyak kan orang Kristen meniru Tuhan pagi-pagi benar berdoa gitu. Jadi kayak kita mengkotak-kotakan ketemu Tuhan itu harus pagi, Harus subuh gitu. harus subuh. Kayaknya lebih didengar subuh. Padahal kan nggak sebenarnya nggak seperti itu kan. Kapan kita siap untuk datang bermesbah, datang membawa korban syukur kita sama Tuhan, kita tuh nggak dibatasi oleh waktu. Iya. Nah kadang-kadang kan doa fajar, ya it's okay sih ya. Orang punya pemahaman sendiri, Betul. lebih pagi sebelum berkat dipatok ayam katanya. Ada orang ya keluarga-keluarga mungkin mesbah keluarganya di malam hari sebagai refleksi dari sepanjang hari kegiatan mereka. Jadi sekarang kita mau belajar bahwa mesbah itu tidak ditentukan oleh apapun. Maksudnya, oh kalau aku lagi happy nih, oh mesbah nih datang sama Tuhan. Tapi kalau lagi terpuruk, aduh jangankan berdoa ya, jangankan nyanyi ya. Rasanya tuh mau bangun dari tempat tidurnya nggak bisa gitu. Mager. Nah, jadi mesbah itu buat saya pribadi jadi satu kayak koneksi sama Tuhan gitu loh Pak Wi. Iya. Kayak handphone kehilangan wifi atau kehilangan jaringan, itu kan mati kutu ya. Betul. Kutu. Nah Stuck. itu rasanya sih kayak begitu Pak Wi. Jadi kalau kayak nggak bangun mesbah hari itu ada sesuatu yang kurang. Tapi bukan soal pagi, siang, malam. Iya. Maksudnya, aduh dari pagi aku belum mesbah nih, Iya. gimana ya? Kayak rasa terkutuk gitu. Padahal nggak seperti itu. Iya. Jadi memang kita sendiri yang ngatur waktu kita, kapan bisa connect dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Jadi bukan kewajiban Pak, Oh iya. tapi memang eh, Keinginan. Iya. jadi memang Niat oh itu iya timbul. rasanya Cinta tuh Tuhan, kalau ya. belum sama Tuhan tuh nggak Ada perfect sesuatu gitu loh. yang Iya, kurang, belum betul. lengkap gitu. Ya, mungkin saya tambahkan nih. Merahnya di sini apa sini ya, sama aja ya. Nah ini jadi kalau di dalam apa namanya kita punya sebagai pengikut Kristus memang Iya. tidak seperti kalau kita bandingkan mungkin tidak seperti saudara kita yang mungkin ada waktu ya. Maka di dalam kekristenan bahwa kita berdoa, berhubungan dengan Bapa, berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah itu tidak maksudnya bisa kapan waktunya, saja. kapan saja waktunya, ketika kita mungkin dalam perjalanan, ketika kita mungkin habis bangun tidur, ketika kita mau masak, kita tentu punya waktu bersekutu, ya bercakap-cakap, memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah terus gini, mungkin kalau kita tadi kita lihat korelasinya ya. Kalau zaman dulu kan Bu Esther, kalau kita lihat ya Siswon, mesbah itu kan ketika kita mau mempersembahkan datang kepada Tuhan, kita harus memberikan korban syukur ya kepada Tuhan. Nah mungkin kalau saat ini berbeda ya Siswon ya. Nah, ketika kita membangun, apa sih bentuk korban kita? Mungkin kita nggak bawa ayam atau nggak bawa korban. Nah kita memuji Tuhan kali ya. Nah memuji Tuhan. Nah Siswon gimana nih? Suaranya kayaknya Siswon dan Bu Esther kan merdu nih. Itu benar ya? Semua suaranya merdu kok. Iya. Hanya yang lulus sensor nggak di kuping kita masing-masing. Kalau menurut saya pribadi ya itu interaksi saatnya kita tuh berkomunikasi cakap-cakap dengan Tuhan. Dan saya lebih senang lagi di saat kita sekarang ini istilahnya Tuhan itu kan kita tahu ya Maha Hadir. Kapanpun dimanapun kita berada Tuhan itu ada. Jadi nggak perlu kita istilahnya nunggu subuh. Nah gimana coba yang nggak bisa bangun subuh? Iya. Itu gini. Ya hari ini terlewat. Ya begitu besok ya pulang kerja misalkan kita contoh lah ya kecapean nggak bangun lagi, akhirnya kan dia melewatkan mesbah yang sudah sebenarnya dia jadwalkan tapi tidak terlaksana terus, akhirnya bilang ya mesbah aku terlewat terus. Padahal sebenarnya ketika dia mau, dia lagi seperti yang Pawi sedang katakan, dia lagi kerja pun dia bisa di dalam hati itu buat hari ini aku masih bisa bekerja sehat, itu istilahnya kita begitu aja itu udah mulai berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Kalau saya memang jujur waktunya random. Jadi ketika misalkan saya lagi tiba-tiba nih lagi misalkan saya lagi kerjain tugas gitu. Entah kenapa tiba-tiba aja saya mau nyanyi dan seru, asik sendiri, bisa nyanyi sampai panjang, saya ulang-ulang. Setelah itu ada
yang saya rasakan happy, ada sukacita itu. Setelah saya selesai nyanyi-nyanyi sendiri tanpa ada komando, tanpa ada apa-apa, tapi saya suka seperti di rumah random, tiba-tiba saya bisa memuji Tuhan dengan keseruan sendiri. Habis itu ada rasa sukacita yang luar biasa yang benar-benar saya rasain. Kalaupun enggak, akan saya lagi sibuk, tapi tiba-tiba bisa makasih Tuhan buat hari ini. Gue juga pengen Tuhan gini, saya percaya apapun yang saya lakukan, biarpun Tuhan tidak berbicara direct dengan saya, tapi saya percaya Tuhan itu ada, Tuhan lihat semua. Segala sesuatu, ya istilah kayak begitulah, cakep-cakep biasa. Jadi saya itu seperti kita ngobrol masih saya, ini kok bisa begini ya. Jadi memposisikan diri seperti itu. Jadi kayaknya kita menciptakan kenyamanan kita sendiri karena lah, udah ada gitu lah. koneksi kan. Betul. Jadi ya memang saya nggak punya waktu khusus ya, misalkan malam atau apa, tetapi waktu-waktu tertentu tuh ya sehari pasti ada sekali dua kali tuh nyanyi lah, ada itu. Tiba-tiba keluar pengen nyanyi. Itu yang saya bangun. Karena justru kalau misalnya kita kotak-kotakin jam segini harus segini gitu, memang benar sih disiplin rohani itu perlu ya. Tapi kan kesannya kaku ya Pak. Maksudnya kalau misalnya nanti kita nggak lakukan, rasa kayak, aduh, feel guilty. Aduh, aku belum nih. Berkatnya nggak sempurna dong, nggak 100% dong. Istilahnya gitu dengan pemahaman kita sendiri. Nah, tapi kali ini kan kita mau bahas Abraham sama Yakub ya. Nah, itu dari sisinya Abraham. Kira-kira kalau dari Yakub, yang Pak Wi tahu cerita tentang Yakub mendirikan mezbah itu, ada nggak Pak? Yang terlintas tentang Yakub gitu? Tentang Yakub ya. Mendirikan mezbah. Kalau kita kan dengar nama Yakub tuh udahlah penipu gitu kan. Kalau yang saya begitu tadi Sis ngomong Yakub, yang saya ingat tuh apa? Dia bergulat sama. Nah di situ justru kan, iya bagian itu kan yang dia mendirikan mezbah ya. Gimana Pak Wi? Nah, memang ini kalau kita lihat ada altar ya yang dibangun oleh bapak leluhur, dalam hal ini Yakub ya. Memang di sini catat ya antara Ishak dan Yakub ini di Beersheba dan Bet-El untuk memperingati berkat Tuhan. Nah, kita bisa lihat, buka coba di Kejadian 26 ayat 25. Kejadian 26 ayat 25. Coba kita buka ya. 26 25. Mungkin Sispon boleh. Kejadian 26 ayat yang ke-25 ya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Lanjut Pak. Terus kemudian ada satu lagi, cukup Sispon ada Kejadian 35 ayat 7. Kejadian 35 ayat 7. 35 ayat 7 ya. Iya. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Kakaknya tuh si Esau ya. Iya, Esau. Ya, memang ini kalau kita lihat ini nanti ya. Tapi antara Yakub dan Esau itu memang mereka ini kembaran. Iya. Nah, jadi di sini seru. Ya, di sini ya bagaimana kita melihat bahwa si Yakub pun dia memang seringkali menyatakan kedekatan dengan Tuhan tuh dengan membangun mezbah gitu. Tadi kita udah baca ayat-ayatnya. Nah, terus di sini juga ada mungkin di kejadian sebelumnya yang Kejadian 31 ayat 54 mencatat pengorbanan yang dipersembahkan oleh Yakub ketika dia membuat perjanjian dengan Laban. Seolah membangun mezbah ini seperti bangun suatu konfirmasi loh bahwa memang ini saya melakukan perjanjian ini benar-benar dengan sungguh hati, tidak akan mencederai perjanjian yang kami lakukan. Nah, makan malam itu melambangkan persahabatan antara para pihak, maksudnya antara si Laban dan Yakub. Mungkin kita ingat ya, waktu itu si Yakub melarikan diri, terus Laban mengejar. Nah, kemudian si Laban nih bilang, oke, kita jangan saling ganggu, tapi dia perlu satu konfirmasi. Nah, akhirnya mereka makan, ya mereka bangun mezbah. Nah, melalui mezbah ini mereka yakin bahwa
masing-masing tuh tidak saling ganggu lah gitu. Dan mereka menetapkan dengan membangun mesbah. Mungkin istilahnya kalau sekarang tuh kayak ini ya, second di atas meter ya. Jadi Nah. ada perjanjian. Perjanjian. Sudah saling ganggu lagi. Iya. Istilah udah sah. Tapi memang cerita tentang Yakub ini kan menarik ya teman-teman. Iya. Jadi awal dia untuk tahu mesbah atau Betel, Iya. itu kan peristiwanya karena dia melarikan diri Betul, kan. betul. Jadi berarti kan background cerita ini tuh dari sesuatu yang gak enak, Sesuatu yang yang nggak gak bagus gitu. Tapi tuh Tuhan tuh memang keren banget lah. Ya sama lah dalam kehidupan kita tuh ada hal-hal yang memang titik-titik yang membawa kita tuh membangun mesbah. Apakah itu keterpurukan, persoalan. Nah, itu tuh yang bagaimana respon kita. Nah, ternyata kan di sini si Yakub ini kan dia melarikan diri. Tapi karena waktu itu kondisinya sudah malam, dia kan bermalam ya Pak di Iya. Betel kan. Iya. Dia ambil batu untuk jadi buat bantalnya kan. Iya. Gak kebayang sih batu pakai jadi bantal. Kerasnya kayak apa gitu kan. Dia meninggalkan rumah, matahari telah terbenam, mengambil batu, dipakai sebagai alas kepala dan membaringkan dirinya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujung sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu dan berjanji kepada Yakub, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu di pasal 28 ya. Saat itu Yakub dengan gembira berkata, ini tidak lain dari rumah Allah, dan menamai tempat itu Betel. Artinya rumah Tuhan, house of God gitu ya. Nah, jadi pengalaman pertama Yakub ini di Betel menyadarkan dia bahwa berkat Tuhan melebihi berkat yang dia dapat dari papanya, dari rumahnya sendiri gitu ya. Jadi pengalaman pertama Yakub ini di pasal 28 lalu di pasal 35 mengingatkan dia bahwa kekudusan pertobatan gitu. Kan Tuhan pulihkan dia kan Pak di Betel itu. Makanya dia mendirikan mesbah. Dan dia memanggil Tuhan pada waktu itu. Itu tuh ceritanya keren banget lah. Maksudnya dengan situasi yang tidak mengenakan, melarikan diri dari saudaranya. Ya kan Esau tuh saudara kembarnya kan. Pasti kan deket lah ya. Harus berpisah karena ya itulah si Mama Ribka tuh. Waktu yang episode sebelumnya kita sudah bahas ya Sis Fodia tentang Ribka pilih kasih. Tapi itulah maksudnya Tuhan itu luar biasa. Dibalik maksudnya setiap kejadian yang gak enak itu, tapi Tuhan punya rencana ke depannya. Dari sesuatu yang tidak enak, Tuhan menuntun si Yakub akhirnya melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ada itu. Tapi itu balik lagi. Ketika kalau misalkan si Yakub tidak merespon dengan baik apa yang Tuhan mau, nah hasilnya mungkin akan sebaliknya, bertambah terpuruklah dia. Tetapi ketika dia mau mengikuti apa rencananya Tuhan, dia ikut Tuhan. Nah, jangan Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Bisa lihat hidup dia ketika dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau, dia sangat diberkati. Kan sampai berkat biasa. Berarti yang saya tangkap berarti maksudnya membangun mesbah itu kita Tuhan menanggalkan. itu kudus. Tuhan itu kita sebelum kita bertemu Tuhan, kita juga harus terlebih tadi kita ngomong menanggalkan segala hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Betul. Termasuk mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Baru kita bisa menghadap Tuhan dan berkenan di hati. Dan harus ingat maksudnya sela-sela kesibukan kita pun gak ada alasan ya sis. Maksudnya kita gak bisa, mana bisa sih saya sibuk banget gak bisa berkomunikasi sama Tuhan. Gak ada alasan. Maksudnya kita tahu Tuhan kita itu istilahnya ngomong santainya itu Tuhan yang paling asik. Tuhan gak mematok kamu, Tony ketemu nanti kita interaksi ya jam sekian. Enggak loh, Tuhan nggak matok loh. Yang matok itu manusianya loh. Justru Tuhan anytime kamu mencari dia, Tuhan selalu ada buat. Hanya aja yang suka lupa cari Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita tuh tidak membangun interaksi sama Tuhan. Jadi kita betul nggak usah sejam lah ya. Kalau misalkan memang kalau kesibukan kita mungkin yang padat, tapi
5-10 menit saya rasa bisa Mm-mm. ketika kita mungkin Mm-mm. tangannya sedang, mungkin misalkan Sis Esther lagi ngadon kue ya nggak tahu kan, tapi Tuhan makasih ya buat berkat hari ini. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya ya Mm-mm. ngobrol-ngobrol itu 5-10 menit saya rasa Tuhan juga Mm. seneng. Mm-mm. Ya. Jadi memang ya nggak ada alasan, soalnya Tuhan kita tuh bener-bener paling free, paling santai Iya. dan tidak mematok jam. Iya. Nah, mungkin saya ini nih, karena kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin pemirsa, kita tanya nih kepada pemirsa nih. Pemirsa bagaimana? Apakah pemirsa juga sudah mau atau sudah membangun mesbah, baik mesbah doa maupun mesbah keluarga ketika mengadakan persekutuan dengan anggota keluarga, tentu anggota keluarga inti ya. Nah, apakah mau loh? Nah, ketika saudara mau melakukan mesbah ini, maka ada berkat-berkat yang mungkin bukan jasmani ya, tetapi berkat rohani. Betul. Apa itu? Kasih Iya. kepada anak-anak jadi lebih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Betul, Nah, betul. gitu. Ya saya sendiri memang jarang ya dalam maksudnya mesbah. Kalau kumpul-kumpul, tapi seminggu biasa ada sekali. Tapi kalau mesbah doa, terutama sama istri, karena kami tidurnya sebelum tidur itu biasa doa bersama. Nah itu saya bangun biasanya dengan nyanyian, pujian. Nah ketika kami lakukan itu ya, mesbah doa, terus sebelumnya kita pujian, ya dengan suara apa adanya aja lah ya. Yang penting hati dan yakin gitu. Betul. Nah, ya apa yang kita rasakan sepanjang hari itu, apakah misalnya ada beban, atau kesesakan, ada mungkin juga kita gedek gitu ya sama orang ya, apa mungkin lagi ada kesel sempat gitu. ya kesel. Nah di situ kita selesaikan. Jadi kita, kalaupun misalnya saya sama istri saya ada sempat tegang di situ, saya minta maaf. Nah saya minta maaf. Ya kita lakukan mesbah keluarga sampai situ selesai gitu loh, dan kita mengucap syukur Tuhan telah memimpin kita dari pagi, siang sampai malam sampai sebelum kita tidur ini gitu. Masih dijaga dan dilindungi Tuhan Ya, ya. masih jaga. Betul. Nah jadi melalui mesbah ini loh yang mungkin saudara kekasih dalam Tuhan yang kita coba, tadi Sisfon sudah sama Bu Esther sudah contohkan dalam kondisi apapun, lagi ngetik-ketik ya, ngetik-ketik, ya memang saya rasakan juga tuh Sisfon ya. Terus lagi ketik-ketik nih kayaknya mentok nih. Saya daripada mentok, daripada saya stres, saya memuji Tuhan dulu, bangun mesbah keluarga dulu, doa dulu, bla bla bla. Setelah selesai, mungkin ada inspirasi baru. Nah kalau di dalam dunia sekuler kita bisa dengar namanya masa inkubasi ya. Dulu waktu itu saya pernah kuliah. Nah terus dosen ini ngajar matematik, dia bilang gini, kalau saya berhadapan dengan soal matematik yang begitu sulit, maka kalau udah mentok ya udah saya inkubasi dulu, stop. Nah saya kerjain yang lain, itu disebut masa inkubasi. Nah jadi setelah masa inkubasi itu dia akan kembali lagi, setelah itu kayaknya ada apa sih ide-ide baru. Iya, nah, lebih mengalir lagi. Kalau Sisfon kan tadi memuji Tuhan dulu, jadi setelah selesai kayaknya ada nih ide-ide baru gitu. Betul. Biasa kalau mentok memang kita mesti stop. Kalau dilanjut hasilnya pun tidak akan bagus ya, nggak maksimal. Jadi memang harus nggak boleh dipaksain, dan ketika di saat sela-sela itulah kita bisa lakukan, misalkan Tuhan ini kok misalkan udah mentok ya, apalagi ya Tuhan gitu. Kita bisa bertanya. Kalau nggak pun ya sudahlah, saya mau menghibur diri saya dulu. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyi. Setelah itu kan pasti segar. Ada perasaan yang lebih tenang, lebih sukacita. Habis itu beres kerjaan. Habis itu kita bisa melanjutkan dengan baik gitu. Karena kita percaya Tuhan mendengar. Tuhan mendengar, dan ketika kita mau berserah sama Tuhan, kita minta, kita akan rasakan kok pimpinan Tuhan. Ya, jadi aku kembali lagi nih. Memang waktu
ngobrolin tentang Abraham, Yakub. Ini kan tokoh-tokoh Alkitab tuh yang memang keren banget kan. Betul. Apalagi kalau di doa berkat kan, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Iya. gitu kan. Ini 3 tokoh ini kan berarti sebagai teladan dalam Contoh. mendirikan Mezbah. mesbah gitu. Betapa mesbah itu penting Penting. buat mereka. Nah, aku sih lagi bayangin gitu ya, teman. Sorry. Walaupun dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel, waktu dia melarikan diri dari rumahnya, pasti walaupun dia mengalami damai sejahtera itu, pasti masih ada ketakutan kan? Karena dia kan mau dikejar dan dibunuh sama Esau kan. Iya. Iya. Nah, saudara bayangin dong, walaupun mengalami perjumpaan dengan Tuhan kayak begitu pasti ada ketakutan. Tapi Alkitab mencatat ya, 20 tahun loh dia melewati tempaan, menghindar dari kejaran Esau dan prajurit-prajuritnya. Dan dalam 20 tahun itu Tuhan pelihara dia dan Tuhan buktikan bahwa berkat yang dari dia itu melebihi dari berkat yang Ishak kasih gitu kan. Jadi dia menyadari. Nah, makanya tempaan 20 tahun itu menyadarkan bahwa dia komunikasi dengan Tuhan lah, hubungan dengan Tuhan lah yang lebih penting daripada ahli waris yang Betul. dikasih oleh bapaknya itu Iya. gitu. Sorry, ngomong-ngomong kita, tadi saya dengar Esau dan Yakub. Nanti kita bahas yuk tentang Esau dan Yakub. Oh iya, pasti dilanjut. Pasti. Ini Iya. kan Kita kita tahu nih. kita step by step ya. Mungkin Iya. ini tentang mesbah dulu dan Heeh. lewat tokoh si Abram Ah. sama si Yakub itu Iya. kita diingatkan bahwa Iya. zaman dulu mesbah itu Tuhan udah suruh bikin dan itu bikinnya dan itu permintaan Tuhan ya. Maksudnya Tuhan telah minta Mendirikan, kepada iya. Abraham dan kita sebagai keturunannya Abraham Ya. Secara tanpa rohani ya. Tuhan minta pun direct pada kita, itu sudah menjadi kewajiban Ya. bagi kita setiap anak-anaknya Tuhan Iya. harus punya mesbah, baik itu mesbah pribadi Iya. maupun mesbah keluarga. Dan bersyukur ya, maksudnya lewat Alkitab ini kita banyak diingatkan, Iya. maksudnya lewat Abraham dan lewat Yakub yang barusan seperti yang Sis Esther bilang. 20 tahun dia dipelihara Tuhan luar biasa ketika dia sadar bahwa berhubungan dengan Tuhan lah yang lebih penting. Bahwa ketika Tuhan mau mencurahkan berkatnya, itu akan luar biasa, melebihi yang bisa didapatkan Iya, dari ayahnya. ayahnya Iya. yang manusia, yang notabene manusia ya istilahnya terbatas gitu Iya. loh. Tetapi Tuhan akan memberikan berkat berlebih-lebih bagi setiap anak-anak tuh yang mau dekat mencarinya itu loh. Ya. Iya. Luar biasa memang ya. Iya. Apa istilahnya, kedua tokoh ini mengingatkan bahwa kita jangan sampai lupa membangun mesbah gitu. Mesbah. Coba mulailah pelan-pelan, Ya. pelan-pelan. So teman-teman, kita tunggu kehadirannya di Betul. mesbah kita melalui komsel dan Komsel. doa Betul. setiap hari Jumat jam 7 Jam 7. malam. Ada. Mari kita bermesbah bersama-sama, Ya. kita memuji Tuhan, kita memuliakan gitu. Itu loh yang Tuhan mau, kita mau meluangkan waktu sejenak, kita bersekutu dengan Dia. Itu yang Tuhan mau gitu Ya. loh. Ya. Jadi kalau yang sama-sama itu kita juga bisa anggap sebagai mesbah ya. Betul. Bersama Oh iya, komunitas. iya Betul. betul. Betul, Jadi ada kita suatu sebutnya apa? komunitas. Komsel ya. Justru kadang-kadang kan ada orang yang bilang gini, aduh aku sendiri nggak bisa, nggak Iya. ngerti gitu. Nah ayo sama belajar Iya. dulu sama-sama gimana caranya. Ya, nanti Gitu. dalam komsel ini, dalam mesbah bersama ini atau koinonia ini, saudara yang mungkin masih gagap ya. Nah, nanti bisa bersekutu mulai dibimbing dulu. Oh, jadi dalam persekutuan ada Membangun mesbah pujian, kayak apa ya. ada mungkin sharing, Iya. ada Dan doa, syafaat. Nanti dari situ nanti jadi lebih fasih ya. Kalau kalau- untuk membangun mesbah keluarga. Betul. Kalau boleh saya sharingkan sedikit ya. Oh iya, boleh. Saya justru terlatih untuk bisa berdoa itu dari berangkat dari komunitas, maksudnya Iya. persekutuan kita ini. Iya. Betul. Tadinya istilahnya ketika saya berdoa sendiri, ya doa saya mungkin kata-katanya ya Terbatas. terbatas dan Iya. itu saja. Tetapi ketika kita mau bergabung di dalam suatu komunitas. komunitas kita, ada teman-teman yang mengambil bagian ya, dalam doa ada apa, kita belajar. Oh, Kita misalkan- tertransfer ya. Iya, 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 transfer. betul. Kita terasah. Jadi misalkan Bu Esther cara doanya seperti ini. Iya. Pak Wi cara doanya seperti ini. Nanti teman-teman kita yang lain satu persatu Iya. cara doanya seperti dari situlah saya banyak belajar dan itu menambah wawasan dan Iya. kosakata saya Iya. lagi di dalam saya berdoa. Jadi saya merasakan bahwa memang
jujur awal kata kalau saya disuruh berdoa kaku. Tetapi sekarang puji Tuhan yang saya rasakan kekakuan itu udah perlahan-lahan mulai memudar. Kenapa? Karena mulai diasah, mulai belajar. Terus gitu koneksinya juga lebih Betul, kenceng ya. betul. Jadi kita di situ tuh belajar, kita sama-sama belajar. Nggak ada yang lebih expert satu dibanding yang lain, semua sama. Jadi di situ tuh memang saya jujur terasah dari situ, belajar dari situ. Mungkin kalau saya tidak bergabung ya otomatis ya mungkin masih begitu-begitu aja pola-polanya ya. Jadi Nggak kalau berubah. dalam bahasa teologis ada yang disebut terimpartasi ya katanya. Iya, Sebenarnya betul. kalau terimpartasi itu bahasa sederhananya menular gitu. Iya. Kita bisa dapat wawasan baru. Kalau saya misalnya pertama kali takut-takut. Nah, Iya. ketika kita masuk dalam konsel, kita bisa diminta doa nih. Jadi mau nggak mau kita Harus doa. harus doa. Iya. Setelah harus doa, terus kita juga mendengar nih. Iya. Misalnya dalam Bu Esther, dalam ibadah doa ya. Kan mau nggak mau saya dengar dari Bu Esther, dari Sis Von. Nah, saya semakin kaya apa sih kalau saya mau berdoa ini? Iya. Nah, kata-katanya Iya. antara Bu Esther yang Bu Foni yang sudah kuliah di teologi. Nah, semakin tahu nih saya, oh mereka menggunakan kata-kata ini. Ada kata-kata baru. Terus kemudian ya kita belajar, terus belajar. Tadi Sis Von bilang kesaksian dari kesempatan ini justru Sis Von semakin bertumbuh banyak ya Sis Von. Oh, Ya, diajar mantap sekali. untuk jadi diasah yang tadinya kaku, yang tadinya berdoa juga saya merasa begitu-begitu saja. Tetapi ketika kita bergabung di dalam suatu komunitas yang juga kita sama-sama belajar berdoa di situ, memang jujur itu sangat mengasah. Makanya itu sebenarnya itu sih yang Tuhan lebih senang ya. Kita harus terbiasa untuk bisa berdoa. Doa itu komunikasi loh. Itu benar-benar komunikasi. Jadi kalau ketika kita tidak membiasakan diri belajar untuk berkata-kata berdoa, bagaimana cara kita berkomunikasi sama Tuhan? Iya, gitu betul. loh. Nah, Sis Von mungkin atau Bu Esther nih, kan mungkin ada beberapa pemirsa mungkin yang masih awam nih ya. Nah, mungkin ada pertanyaan nih kalau seandainya berdoa itu gimana sih? Apakah boleh nih berdoa tuh saya buat daftar permintaan apa nih yang saya mau A, B, C, D. Nah, Oh, pokok bagaimana? doa. Ya, pokok doa. Nah, itu gimana? Mungkin Kalau mau baiknya tahu, ya hadir di hari hadir. Jumat. Nah, jadi bagi pemirsa Hadir, yang bergabung mau di komunitas kami, Iya. Ponsel, kita belajar nanti sama-sama di sana gitu. bisa banyak sharing ya Bu Esther. Iya. ya? Ya, Betul. sharing, kita saling, ya istilahnya seperti yang Alkitab katakan, besi Iya. menajamkan besi, manusia menajamkan Menajamkan manusia. Di sesamanya. situ Iya. kita saling benar-benar saling sharing, saling Iya. berbagi, kita juga saling mendoakan satu sama lain. Kita membangun mesbah di dalam komunitas kita. Ketika Iya. kita sudah terbiasa membangun mesbah, nanti ketika waktu kita pribadi pun kita akan ngeflow, terbiasa Ngeflow, juga karena membangun sudah mesbah terbiasa. secara pribadi. Ketika kita udah secara pribadi kita sudah mantap, mungkin naik ke level berikutnya, Iya. mengajak Betul. keluarga di rumah, yuk kita coba, yuk kita lakukan. Nah, nanti kan Iya. istilahnya bertumbuh, Ada bernaik gitu. peningkatan Betul, ya. ada peningkatan. Nah, Ah. itu akan terjadi ketika kita mau mulai mengambil langkah kita lakukan dulu. Iya, jadi Gitu dengan mungkin pertama masih malu-malu, Betul. jadi masuk komunitas ini kita Iya. bisa belajar. Terus tadi Sis Von bilang juga pemahamannya semakin bertambah. Jadi saudara yang menjadi pengikut Yesus semakin naik Bertambah, gitu loh. naik. Iya. Jadi kita di situ juga diproses ya. Kita mau melewati proses itu ya menjadi lebih baik lagi, yang berkenan di hadapan Tuhan Iya. gitu. Dengan Jadi mesbah yuk keluarga. kita ya, saya, Pawi dan Sis Esther mengajak semua saudara-saudara yang menonton Bible Talk ini sama-sama kita belajar mulai membangun mesbah. Iya. Mesbah pribadi, mesbah keluarga. Ingat, komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting, itu intinya. Jadi sekian dulu ya Bible Ya. Talk kita sampai hari ini. Bab ini. Jadi kita ketemu Bye-bye. lagi di Bible Talk Episode berikutnya. 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 Shalom. Shalom. Bye. God bless you.